Bab 203, Plaza Matahari, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sekarang 2 hari setelah Eugene meninggalkan Vatikan. Meskipun Paus Aurius dan Kardinal Besara telah memintanya untuk tinggal di Vatikan, Eugene tidak memiliki niat atau keinginan untuk melakukannya. Karena itu, Eugene telah memesan kamar di penginapan mewah di dekat Plaza of the Sun. Di musim ini, dengan semakin dekatnya ulang tahun Anise, tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki seseorang atau seberapa tinggi status seseorang atau keluarganya, sulit untuk menemukan kamar kosong. Namun, jika tahta suci secara pribadi meminta kamar, wajar saja jika pemilik akomodasi bersedia menawarkannya kepada mereka. Eugene telah mengunci diri di penginapan mewahnya selama 2 hari terakhir. Bagaimanapun, dia tidak memiliki apapun yang mengharuskannya untuk pergi, dia juga tidak ingin melakukannya. Mer diam-diam ingin berkeliling kota, tetapi begitu mereka memasuki tempat tinggal mereka, dia melihat Eugene duduk di tengah ruang tamu seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar baginya untuk dilakukan, jadi dia melepaskan harapannya yang samar. Selama 2 hari terakhir, Eugene mengoperasikan formula api putih klan Leonhardt dan menyaksikan jumlah bintang meningkat menjadi 6. Dengan setiap sirkulasi formula api putih, 6 bintang perlahan berputar di sekitar jantungnya. Ketika hanya ada 5 bintang, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda rotasi di sekitar inti. Jadi, apakah metode pengoperasian White Flame Formula berubah hanya karena penambahan 1 core lagi? Itulah yang awalnya dicurigai Eugene, tetapi sebagai hasil dari mengamati rotasi di sekitar core-nya selama beberapa hari terakhir, Eugene membuat beberapa tebakan lagi. Mungkinkah itu berubah dengan sendirinya agar lebih cocok untukku? Meskipun idenya tampak tidak masuk akal, Eugene tidak bisa memikirkan alasan lain selain itu. Saat ini, 6 bintang Eugene berputar seolah-olah dia telah merilis formula api cincin, meskipun dia belum mulai mengoperasikan formula api cincin. Yang mengatakan, itu tidak berarti bahwa Eugene tidak akan dapat menggunakan formula api cincin jika sampai pada itu. Saat Eugene memusatkan perhatian padanya, rotasi lambat core-nya menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Formula Ring Flame yang diaktifkan secara instan ketika ini terjadi menghasilkan output mana yang jauh lebih tinggi yang tidak dapat dibandingkan dengan ketika dia hanya memiliki 5 bintang. Api petir juga dilebur dengan sempurna ke dalam semburan mana ini, dan meskipun itu tidak mudah ditangani ketika dia hanya memiliki 5 bintang, api petir sekarang dapat ditangani dengan lancar seolah-olah itu hanya mana biasa. Fakta bahwa tidak perlu beralih dari formula api putih ke formula api cincin, berarti bahwa proses pemanasan telah hilang. Hasilnya, output dan limit dari core juga meningkat. Sederhananya, formula api putih bintang 6 memiliki core yang terus berputar bahkan jika Eugene tidak repot-repot mengoperasikan formula, jadi Eugene akan dapat mengeluarkan output mana yang tinggi saat dia menginginkannya. Juga, berkat perputarannya yang terus-menerus, kapasitas mana miliknya terus bertambah. Dan apa arti pertumbuhan mana ini? Itu berarti output dasarnya juga terus meningkat. Output mana yang tinggi, tidak peduli berapa banyak yang digunakan untuk memperkuat tubuh, pasti akan membebani tubuh. Untuk mengimbangi beban ini, Eugene tidak dapat mengabaikan pelatihan tubuhnya. Penghindaran dari menggunakan ignition adalah tubuh yang hancur karena tidak dapat menahan output mana yang meningkat, bahkan jika itu tidak sebanyak pengapian, selama seseorang mendorong mana mereka hingga batasnya, tubuh mereka akan rusak karenanya. Namun, ada garis di mana tubuh tidak lagi dirusak oleh kekuatannya sendiri. Saat tubuh benar-benar menyatu dengan mana, itu bisa direkonstruksi menggunakan mana bahkan tanpa menggunakan sihir. Daripada peremajaan sederhana, ini lebih dekat ke metamorfosis, dan tubuh yang direkonstruksi akan menjadi cukup kuat untuk tidak dirusak oleh keluaran mana sendiri. Kecuali untuk kasus seperti pengapian, yaitu. Meskipun aku tidak pernah mengira aku akan bisa mencapai garis itu begitu cepat, pikir Eugene sambil mengepalkan dan melepaskan tinjunya. Tubuh berusia 20 tahun ini dalam kondisi sangat baik sehingga tidak membutuhkan rekonstruksi apapun. Namun, itu adalah kejutan yang memuaskan dan menyenangkan untuk dapat menahan beban output mana yang meningkat. Konon, aku masih tidak bisa menahan recoil dari ignition, tapi aku tidak benar-benar mengharapkannya. Jika saya menggunakan pengapian bintang 6, dengan pedang kosong di atas itu, Eugene berhenti dengan mempertimbangkan ketika dia membayangkan apa yang bisa dia lakukan pada batas arus maksimumnya. Ketika dia sebelumnya menumpuk 2 lapisan pedang kosong di atas formula api putih bintang kelima, hasil maksimum yang dapat dia hasilkan untuk sesaat hampir tidak mendekati apa yang telah dicapai Hamel di masa kejayaannya selama kehidupan sebelumnya. Ketika Eugene membunuh Sergio, dia menggunakan pengapian dengan formula api putih bintang 6, dan dia mampu membuat 3 tumpukan pedang kosong. Tebasan yang dia hasilkan pada saat itu hampir sama dengan ketika dia menggunakan pengapian selama puncak kehidupan sebelumnya. Pengapian dengan formula api putih bintang 6 bahkan lebih kuat dari kehidupan saya sebelumnya. Jika aku bisa menumpuk pedang kosong hingga batas maksimumnya, itu juga harus memiliki kekuatan yang sama dengan pengapian puncakku. Seperti yang diharapkan, masalahnya masih terletak pada daya tahan, pikir Eugene dengan menyesal. Pengapian datang dengan terlalu banyak beban. Selain itu, bahkan jika itu adalah Eugene, batasnya saat ini dengan pedang kosong adalah 3 tumpukan, dan hampir mustahil baginya untuk dapat mempertahankan tumpukan itu untuk waktu yang lama. Eugene mengingatkan dirinya sendiri, aku tidak benar-benar harus menggunakan pedang kosong.
Karena aku juga memiliki pedang cahaya bulan, jika aku menggunakan pengapian untuk mendukung pengurasan pedang cahaya bulan. Apakah dia bisa mengalahkan Raja Iblis Penahanan? Tidak, bahkan Yujin tidak sesombong itu. Sebaliknya, dia cukup realistis dan pesimis sehingga dia mampu memandang dirinya sendiri secara kritis dalam hal-hal seperti ini. Bahkan jika Yujin menggunakan semua yang dia miliki untuknya dan mendorong dirinya hingga batasnya, kemungkinan Raja Iblis Penahanan masih bisa membuatnya menghilang hanya dengan jentikan jarinya. Dia tidak pernah secara pribadi bertarung dengan Raja Iblis Penahanan, jadi sulit untuk membayangkan bagaimana konflik mereka akan terjadi, tapi itulah hasil yang mungkin terjadi. Saya juga tidak akan bisa menandingi Noir Giabella atau Gavit Linman. Tetap saja, entah bagaimana aku harus bisa mengimbangi Iris, kan? Jika aku menggunakan Moonlight Sword sejak awal, Yujin mempertimbangkannya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak akan berhasil. Sama sepertiku, pedang cahaya bulan juga tidak dalam kondisi sempurna, jadi cahayanya bisa padam di tengah pertempuran. Sebaliknya, akan lebih baik bagiku untuk menyembunyikannya selama pertempuran, lalu pada saat kritis. Tuan Yujin, sebuah suara memanggilnya. Mengabaikan interupsi, Yujin terus berpikir, apa yang terjadi dengan formula api putih? Apakah biasanya berubah seperti ini setelah Anda mencapai bintang ke-6? Tapi sepertinya naik ke bintang ke-6 tidak ada hubungannya dengan core yang mulai berputar. Bagaimana jika, seperti yang sudah ditebak Yujin, formula api putih benar-benar telah memodifikasi dirinya agar lebih cocok untuknya? Yujin mengingat semua orang di klan Lionheart yang telah mencapai bintang ke-6 Formula Api Putih. Dengan kematian Doines Lionheart, saat ini hanya ada 3 orang di klan Lionheart yang telah mengatasi rintangan menuju bintang ke-6 Formula Api Putih. Patriark Gillette, Kapten Divisi Kelima Ksatria Singa Hitam, Gion, dan Kapten Divisi Ketiga Ksatria Singa Hitam, Charmen. Di antara ketiganya, Formula Api Putih Charmen bahkan telah mencapai bintang ke-7, menjadi salah satu dari sedikit dalam sejarah klan Lionheart yang mampu melompati rintangan yang sangat jahat itu. Yujin menambahkan pengingat lain, saat aku kembali ke klan Lionheart kali ini, aku harus memastikan untuk bertanya. Sebuah suara berteriak, Tuan Yujin. Pikiran Yujin terhenti. Mer telah melompat keluar dari jubahnya dan mencengkeram kerah Yujin. Yujin mengedipkan matanya, terpana oleh ledakan api yang tiba-tiba. Apakah kamu tahu berapa kali aku meneleponmu? Mer menuntut. Petik 2. Aku hampir mengira kamu adalah Sienna, Yujin bergumam pada dirinya sendiri saat dia menggelengkan kepalanya dan melepaskan diri dari cengkeraman Mer di kerahnya. Yujin terlalu tenggelam dalam pikirannya. Beberapa saat yang lalu, ketika Mer, yang terlihat seperti Sienna, telah mendorong wajahnya ke wajahnya dan meraih kerahnya seperti yang biasa dilakukan Sienna, pikiran Yujin membeku sesaat. Hehehem, Mer tersenyum bangga dan menyodok dada Yujin beberapa kali dengan sikunya setelah mendengar gumaman Yujin. Aku akan marah padamu, tapi aku akan memaafkanmu untuk saat ini. Tuan Yujin, sepertinya Anda begitu sibuk memikirkan Lady Sienna sehingga Anda benar-benar bingung ketika melihat saya, bukan? Tidak, iya. Itu benar, Yujin mengalah. Meski begitu, Sir Yujin, harap diingat bahwa saya bukan Lady Sienna. Pada akhirnya, aku adalah putri Lady Sienna, Mer menahan diri. Tidak, tunggu, maksudku familiar. Yujin mengangguk, baik. Namun, bahkan jika aku tidak marah padamu, aku masih harus mengatakan sesuatu. Apa kamu tahu kenapa? Alasan saya berteriak bukan karena Anda telah mengabaikan panggilan saya. Itu karena kamu bertingkah seperti pesolek, Sir Yujin, keluh Mer. Kata-kata ini hanya membuat Yujin semakin bingung dengan interupsinya. Apakah dia benar-benar baru saja mengatakan bahwa dia bertingkah seperti pesolek? Omong kosong macam apa itu? Mer memprotes, apakah kamu benar-benar perlu mencuci rambut dan mandi sebelum pergi ke sana? Yujin membantah, jadi apa, saya tidak boleh mandi jika saya akan keluar. Tapi kamu bahkan menyikat gigimu. Jika kamu tidak menyikat gigi, kamu akan memiliki bau mulut. Apa bedanya? Anda hanya perlu memastikan bahwa wajahnya tidak cukup dekat untuk mencium bau mulut Anda. Tidak mungkin, Tuan Yujin, apakah Anda benar-benar menyikat gigi kalau bibir Anda dekat dengan bibirnya? Mer menuntut. Yujin menghela nafas, apa yang kamu katakan? Kamu juga mengganti pakaianmu, kata Mer. Mengapa kamu harus berubah? Anda bisa saja mengenakan pakaian yang Anda kenakan sehari sebelumnya. Atau yang lain, Anda bisa memakai pakaian yang saya pilihkan untuk Anda. Kamu sepertinya salah mengira jenis kelaminku saat memilih itu, keluh Yujin. Kapan aku melakukan itu? Tentu saja, Tuan Yujin, Anda seorang pria. Bagaimana saya bisa salah tentang hal seperti itu? Mer menjawab sambil memiringkan kepalanya ke samping. Sebagai tanggapan, Yujin hanya mengerutkan alisnya dan menjentikkan dahi Mer dengan ujung jarinya. Yujin membalikkan pertanyaan kembali ke Mer, lalu mengapa kamu memilihkan rok untukku, terutama rok yang berwarna merah mencolok? Hah, dan dari mana kau mendapatkan stoking jala yang norak itu? Itu adalah hadiah dari Melkit, jelas Mer. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya mungkin ingin memakainya suatu hari nanti ketika saya menjadi wanita yang mengesankan. Haruskah aku membunuhnya saja? Gumam Yujin. Tempest segera setuju, saya pikir itu mungkin perlu.
Itu tidak penting. Yang benar-benar penting adalah Sir Eugene, Anda telah berdandan mewah untuk kencan Anda dengan orang suci berkepribadian ganda itu, tuduh Mer. Eugene menghela nafas sekali lagi, kenapa kamu terus mengatakan omong kosong seperti itu? Siapa sih yang bilang itu kencan? Kamu tidak serius mengatakan itu, kan? Mer bertanya skeptis. Baiklah, ini kencan, Eugene mengakui. Aku mengakuinya. Namun, saya tidak secara khusus mencoba berdandan untuk itu. Saya baru saja membersihkan diri sejak saya keluar dan memastikan untuk mengganti pakaian saya saat saya melakukannya. Apakah terlihat seperti saya menaruh sesuatu di rambut saya atau menyemprotkan parfum? Atau yang lain, apakah saya mengenakan sesuatu yang mewah atau mahal? Tuan Eugene, Anda memiliki proporsi yang bagus, jadi dengan wajah itu, Anda terlihat hebat tidak peduli apa yang Anda kenakan, cemberut Mer. Eugene ragu-ragu karena malu. Terima kasih atas pujiannya, tapi, bagaimanapun juga, aku tidak pernah berdandan untuk. Itulah mengapa ini lebih menjadi masalah. Meskipun Anda belum melakukan sesuatu yang khusus untuk berdandan, Anda terlihat seperti itu. Apa yang harus kami lakukan jika orang suci yang berbahaya itu membuat kesalahpahaman yang aneh setelah melihat penampilanmu saat ini? Nona Sienna, apa yang harus saya lakukan? Mer memanggil dengan panik. Kesalahpahaman macam apa yang kamu bicarakan? Untungnya, Eugene tidak harus terus menanggapi rengekan Mer. Suara yang datang dari belakangnya terasa seperti penyelamat bagi Eugene. Dengan desahan syukur, dia berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat Christina berdiri di sana mengenakan jubah putih. Itu adalah jubah Anise yang mereka ambil dari gudang relik khusus Vatikan. Christina menarik tudung jubahnya menutupi wajahnya saat dia memandang Eugene dan Mer. Petik 2. Mer merasa sedikit terintimidasi oleh penampilan Christina. Tolong tutup matamu. Mer masih bisa mengingat dengan jelas suara itu dan mata birunya. Apa aku membuatmu menunggu lama? Tidak terlalu. Saat itu hampir tengah hari di Plaza of the Sun. Tepat ketika mereka berjanji untuk bertemu setelah berpisah beberapa hari yang lalu. Masih ada sedikit waktu tersisa sebelum siang hari sepenuhnya, tetapi matahari yang sudah tinggi di langit terasa hangat dan cerah. Di bawah sinar matahari yang cerah, patung Anise tampak terbang dengan sayap terbuka lebar. Konten iklan. Hari ini adalah tanggal 13 April, hari ulang tahun Anise. Daftar orang suci, dan peringatan Yuras sepanjang sejarahnya. Tetap saja, festival ulang tahun Anise dirayakan sama megahnya dengan peringatan berdirinya kekaisaran atau festival lain yang didedikasikan untuk hal-hal seperti panen yang dirayakan di Yuras. Meski perayaan festival berlangsung di seluruh Yuras, lokasi yang paling ramai adalah ibu kotanya, Eurasia. Selama festival selama seminggu yang dimulai dari hari ini, kereta Sunnyside Anise akan bebas dinaiki hingga larut malam, dan biaya kereta kota apapun, serta harga restoran dan sebagian besar toko di kota, akan bebas pajak dan persepuluhan. Selain itu, pawai akan mulai berbaris di jalan-jalan kota, dan kembang api akan dinyalakan pada malam hari. Pusat festival ada di sini, di Plaza of the Sun. Bahkan sekarang, alun-alun penuh dengan orang-orang yang melambaikan tangan ke arah patung Anise yang melayang di langit dan berdoa. Namun, meski ada begitu banyak orang, ruang di sekitar Eugene cukup kosong. Juga, tidak ada orang lain di plaza yang berani mendekati Eugene. Ini karena mana yang sengaja dibocorkan oleh Eugene, serta mantra saran yang rumit. Karena itu, sementara sebagian besar orang di sana mengenali Eugene, tidak satu pun dari mereka yang berusaha mendekatinya. Christina diam-diam berdeham dan mengangkat kepalanya. Ikon Anise adalah simbol Plaza Matahari. Itu dianggap salah satu yang terbaik di antara berbagai patung, reruntuhan, dan ikonografi religius yang dapat ditemukan di seluruh Yuras. Di masa lalu, setiap kali dia melihat patung itu, Christina juga akan merasakan emosinya bergejolak jauh di dalam hatinya dan terdorong untuk berdoa. Mereka mengacaukan penelitian sejarah mereka. Tidak mungkin sayapku begitu lusuh. Juga, mereka membuat wajah patungku terlalu baik hati dan perhatian, seperti seorang ibu yang melahirkan seorang anak, tapi wajahku yang sebenarnya memiliki perasaan yang sedikit lebih tajam. Mulai sekarang, Christina tidak akan bisa merasakan emosi yang sama seperti dulu. Sambil mengabaikan Anise yang menggerutu di dalam kepalanya, Christina merogoh jubahnya. Matanya terfokus pada Mer, yang menempel di dada Eugene seperti jangkrik. Nyonya Mer, Christina memanggilnya. Mer tergagap, apa? Itu. Saat dia menjawab, Mer menjadi sangat gugup sehingga dia tidak bisa menahan pandangannya. Betapa memalukan. Sambil mengingat Sienna, yang terakhir kali dilihat Mer sejak lama, sudut mulutnya terkulai. Mer tidak pernah merindukan Sienna, Tuan dan penciptanya, sebanyak yang dia lakukan sekarang. Christina melanjutkan dengan nada ramah, tahukah kamu, alun-alun ini sangat besar. Kurasa begitu, gumam Mer dengan enggan. Begitu kamu keluar dari alun-alun ini, alun-alun dan jalan di sekitarnya semuanya disebut jalan gourmet, Christina memberitahunya. Mata Mer bergetar. Mampu bertahan dari manajemen yang ketat dan semua persaingan, makanan lezat yang ditemukan di Gourmet Street sangat lezat sehingga sulit dipercaya bahwa mereka hanyalah kedai makanan. Terutama selama festival seperti ini ketika bisnis lokal dan asing diperbolehkan membuka lapak asalkan mengajukan izin terlebih dahulu.
Apakah Anda mengerti apa yang ingin saya katakan? Christina bertanya. Aku tidak tahu, Mer dengan tegas menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesempatan untuk menikmati rasa dari seluruh benua, jelas Christina sambil mengeluarkan rosario kayu yang bisa dikenakan di pergelangan tangan dari dalam sakunya. Rosario ini hanya dikeluarkan untuk imam berpangkat tinggi di atas pangkat uskup. Di tempat seperti Yuras, kesejahteraan yang diperlihatkan kepada para pendeta cukup luar biasa. Terutama di Eurasia, di mana Anda bisa mendapatkan layanan terbaik yang disediakan di toko manapun hanya dengan mengenakan gelang ini di pergelangan tangan Anda. Mer diam-diam menatap Rosario. Itu juga berlaku untuk kios-kiosnya, tambah Christina. Tidak peduli seberapa panjang antreannya, jika Anda menunjukkan kepada mereka gelang ini, Anda dapat langsung melakukan pemesanan berikutnya tanpa harus antre. Dan tentu saja, dengan gelang ini, Anda tidak perlu membayarnya. Mata Mer goyah dalam godaan. Christina terus menggodanya, bukan hanya warungnya. Anda dapat menggunakan gelang ini di salah satu restoran atau toko. Sementara orang biasa akan mengalami kesulitan bahkan untuk masuk ke hanya 10 toko selama festival sepanjang minggu ini, dengan gelang ini. Jika Anda memakainya, Anda dapat mengambil bagian di semua kios dan toko hanya dalam setengah hari, dengan asumsi bahwa perut Anda memungkinkan untuk itu. Selama perutnya memungkinkan untuk itu, Mer bahkan tidak tega untuk meminta izinnya. Kios jalanan festival ini, mungkinkah mereka semenarik yang dibuat Christina? Namun, sayang sekali, desah Christina. Meskipun aku akan tinggal di alun-alun sepanjang hari karena aku tidak nafsu makan, aku tidak akan bisa mengunjungi warung pinggir jalan atau restoran manapun. Mer tergagap karena marah, itu. Christina menariknya masuk, tapi Lady Mer, jika kamu benar-benar mau, aku bisa meminjamkanmu rosario ini hanya untuk hari ini, tapi... Mendengar kata-kata ini, Mer tidak bisa menahan diri untuk terdiam lama saat dia memikirkan pilihannya. Bahkan saat Mer tutup mulut, dia bisa merasakan waktu terus berlalu. Dong, dong, dong. Dari menara jam di dekatnya, Mer mendengar suara lonceng berdentang tengah hari. Oh! Terengah-engah meletus dari kerumunan saat gimmick yang dibangun di patung Anise dan hanya terungkap pada siang hari pada hari libur diaktifkan. Alat mekanis canggih yang meminjam kekuatan Magitek mulai bergerak dan mengubah postur patung. Patung Anise, yang telah terbang di langit sambil melihat ke tanah, berlutut sambil tetap melayang di udara dan mengambil sikap berdoa. Setelah itu, sayapnya yang terbentang mengepak sekali, dan bulu-bulu cahaya tersebar ke langit. Mer diam-diam menatap pemandangan ini. Sinar matahari menerpa sayap patung pada waktu yang tepat, menciptakan rangkaian warna indah yang mempesona. Saat melihat ini, Mer mengatupkan kedua tangannya dan berdoa, maafkan aku, Nona Sienna. Bukankah seharusnya tidak apa-apa jika hanya sehari atau lebih? Karena ini juga hari ulang tahun rekannya dari 300 tahun yang lalu, dan jika itu untuk mengenangnya. Mer tidak pernah dibutakan oleh daya pikat kios festival. Kalau dipikir-pikir, dia telah berjanji pada Ancila dan Gerhard bahwa dia akan membeli oleh-oleh untuk mereka sebelum dia kembali dari Yuras. Karena dia telah menerima cinta dan perhatian dari mereka sejauh ini, Mer merasa setidaknya dia harus membelikan mereka beberapa souvenir. Mer berpikir dalam hati, tidak mungkin Sir Eugene meluangkan waktu untuk pergi dan membeli oleh-oleh. Jadi selain hari ini, tidak akan ada kesempatan yang lebih baik bagi saya untuk membeli beberapa. Dengan demikian, Mer memutuskan bahwa itu tidak dapat membantu. Lady Sienna memang memberitahuku bahwa jika seseorang membantuku, aku harus selalu membalasnya, Mer meyakinkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, ini bukanlah Mer yang mengalah pada godaan makanan, melainkan hanya mempraktikkan ajaran Lady Sienna. Dia mungkin mendapatkan sesuatu untuk dimakan jika dia lapar di sepanjang jalan, tetapi tujuan utamanya hari ini adalah pergi dan membeli oleh-oleh. Mer dengan tenang melepaskan dada Eugene dan berjalan keluar dari jubahnya. Tidak diperlukan percakapan lebih lanjut. Christina mengikatkan gelang rosario di pergelangan tangan Mer dengan senyum penuh kebaikan. Begitu dia menerima gelang ini, Mer perlahan berbalik untuk pergi. Mer melirik Eugene. Dia maju selangkah, lalu berhenti dan melihat ke belakang. Bisakah aku menanyakan sesuatu padamu? Mer diminta. Christina setuju, iya, apapun yang kamu suka. Petik 2. Sekarang, apakah kamu, Lady Christina atau Lady Anise? Mer bertanya ragu-ragu. Mendengar kata-kata ini, Christina hanya tersenyum dan memiringkan kepalanya ke samping. Yang mana? Goda Christina. Mer tidak benar-benar ingin memikirkan jawaban untuk pertanyaan ini. Namun, jika memungkinkan, dia berharap ini adalah Anise. Jika itu masalahnya, maka itu berarti ini benar-benar tidak bisa dihindari. Setelah Mer menundukkan kepalanya, dia berbalik sekali lagi. Eugene akhirnya angkat bicara, hati-hati. Jangan mengikuti orang aneh, dan bahkan jika mereka memberitahu Anda bahwa mereka akan memberi Anda permen, abaikan saja mereka. Alih-alih menjawab, Mer hanya mengangkat kepalan tangan dengan rosario yang tergantung di sana untuk mengingatkan Eugene. Ayo pergi juga, kata Christina sambil berjalan mendekat, menarik kerudungnya ke bawah menutupi wajahnya sedikit lebih aman. Plaza hari ini adalah yang paling ramai sepanjang tahun, dan patung Anise berada tepat di atas mereka. Karena itu, Christina tidak berani mengungkapkan wajahnya yang sangat mirip dengan wajah Anise. Tapi kemana kita akan pergi? Tanya Eugene.
Aku belum memutuskannya, tapi karena aku akhirnya memiliki kesempatan untuk tampil seperti ini, bukankah akan menyenangkan untuk berjalan-jalan di sekitar festival bersama? Jawab Christina sambil memimpin dan berjalan maju beberapa langkah. Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah Eugene. Hamel, apakah kamu mengenali siapa aku? Eugene mendengus, apakah kamu memutuskan bahwa kamu akan memanggilku Hamel juga? Christina hanya berkedip beberapa saat pada pertanyaan ini sebelum tersenyum. Saya pikir akting saya cukup bagus, tapi sepertinya saya gagal berakting seperti Lady Anise, kata Christina lega. Apakah kamu benar-benar perlu terus berakting? Eugene bergumam sambil mengangkat satu jari. Dia tahu mengapa Christina memakai tudung. Dia juga bisa memahami alasannya untuk melakukannya. Namun, Eugene tidak terlalu menyukai kenyataan bahwa dia seperti itu. Angin sepoi-sepoi meniup tudung Christina ke belakang. Christina terkejut dan mencoba untuk meraih tudungnya, tetapi angin sepoi-sepoi terus memaksa tudungnya kembali bahkan saat rambutnya dikirim terbang. Christina Rogeris, Eugene memanggilnya dengan nama lengkapnya. Karena kamu tidak bersalah atas kejahatan apapun, mengapa kamu terus menyembunyikan wajahmu? Tapi, seseorang mungkin mengenaliku, Christina memprotes dengan lemah. Terus, apa menurutmu sesuatu yang menyusahkan akan terjadi jika seseorang mengenalimu? Itu mungkin. Tapi Anda tetap tidak harus menyembunyikan wajah Anda. Anda adalah Anda, dan Anise adalah Anise. Jika seseorang melihat wajahmu dan mencoba bersikap memaksa, aku akan memberitahu mereka untuk tersesat, gerutu Eugene berjanji ketika dia berjalan melewati Christina. Ini hampir tengah hari, dan aku merasa lapar, jadi aku ingin makan. Tapi apakah itu masih mungkin? Bagaimanapun, Anda memberikan gelang Anda kepada Mer. Petik 2. Haha, Christina, yang hanya berdiri di sana dengan hampa, tertawa kecil dan berjalan ke arah Eugene. Aku punya lebih dari satu rosario, jadi tolong jangan khawatir tentang itu. Mengekspos wajahnya terasa asing baginya untuk beberapa alasan. Christina dengan sia-sia menggosok pipinya sendiri saat dia mengikuti di belakang Eugene. Christina, Anise memanggilnya. Ya, Kak, Christina patuh menjawab. Apakah kamu mengerti perasaanku sekarang? Anise berbisik sayang. Saya sangat menyukai bagaimana Hamel sangat perhatian. Bagaimana jika kata-kata itu entah bagaimana keluar dari mulutnya sendiri? Takut dan malu dengan kemungkinan itu, Christina mengatupkan tangannya ke kedua bibirnya.